Juga sedang menjadi sorotan akhir-akhir ini pemirsa perburuan rusa di kawasan Taman Nasional Komodo atau TNK terungkap sebagai bagian dari praktik ekonomi ilegal yang terorganisir. Daging rusa hasil buruan kemudian diperjualbelikan dengan harga ratusan ribu rupiah per kilogramnya dan dipasarkan secara langsung maupun melalui media sosial Facebook. Dan aksi perburuan ini kemudian diketahui terjadi pada Minggu 14 Desember 2025 lalu. Kasus ini terungkap setelah aparat penegak hukum menangkap 3 tersangka perburuan satwa yang dilindungi. Untuk mendalami informasi ini, kita sudah terhubung bersama wartawan Tribun Flores, rekan Petrus Krisantus Gonzales. Selamat siang, rekan Petrus. Ya, baik, selamat siang, Justina di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar Rekan sekali. Petrus, Ya, baik, rekan Petrus, boleh diinformasikan bagaimana awalnya perburuan rusa di Taman Nasional Komodo ini bisa terungkap? baik, Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan bahwa benar sekali telah terjadi perburuan liar di wilayah Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Uh, para tersangka para pelaku akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam konferensi pers yang dilakukan pada Jumat 19 Desember 2025. Aksi disampaikan bahwa aksi perburuan ini dilakukan pada Minggu 14 Desember 2025, tepatnya pada pukul 1 dini hari hingga pukul 4 Pita dini hari. Terungkap bahwa awalnya dari pihak penegak hukum atau Gakum bersama dengan Polairut Polres Manggarai Barat dan Dirpolairut Polda NTT mendeteksi adanya sebuah kapal nelayan di wilayah tersebut. Ketika didatangi atau didekati, ternyata diketahui di situ ada seorang yang berinisial MS yang juga seorang residivis, pernah melakukan kegiatan kejahatan yakni perburuan liar yang sama. Kemudian terdeteksi bahwa para pelaku pemburuan rusa ini sedang memburu rusa, kemudian dilakukan pengejaran. Nah, pengejaran oleh pihak keamanan sendiri telah melalui tahapan ataupun dengan prosedural sebagaimana SOP yang dilakukan dengan penembakan peringatan secara prosedural. Namun tidak dihiraukan, aksi kejar-kejar ini berlangsung hingga di Selat Sape, di mana Selat Sape ini adalah selat di antara Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Lalu ditemukan 3 pelaku. Awalnya ada 8 orang pelaku. Akhirnya 8 orang pelaku, 5 pelaku lainnya berhasil melarikan diri, 3 yang berhasil ditangkap. Sementara kapal yang digunakan ini adalah kapal kayu yang tenggelam di lokasi atau di perairan langsung. Yang dapat diamankan, barang bukti yang dapat diamankan saat ditampilkan dalam konferensi pers tersebut, diketahui di atas meja terlihat sebuah pucuk senjata api, rakitan laras panjang dengan magazine yang masih terpasang, kemudian 10 selongsong peluru, kemudian 8 butir peluru aktif berkaliber 5,56 mm, 2 bilah pisau, 1 senter kepala, dan 1 unit ponsel serta foto kapal kayu dan foto bangkai rusa yang bersimbah darah dan tergeletak. Nah, dapat kami sampaikan bahwa rusa ini adalah jenis rusa timur, di mana rusa timur ini adalah sebagai satwa yang dilindungi di wilayah Taman Nasional Komodo. Demikian rekan Justina yang dapat saya laporkan untuk sementara. Baik, rekan, boleh diinformasikan juga terkait tadi disampaikan bahwa 3 orang sudah tertangkap, kemudian 5 masih melarikan diri. Namun, bagaimana latar belakang dari para pelaku ini? Apakah hanya warga biasa kemudian terlibat dalam praktik ilegal ini? Bisa dijelaskan?
Ya, baik Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa tiga tersangka ini berlatar belakang sebagai nelayan di Bima, Nusa Tenggara Barat, dan rekan delapan lainnya pun berlatar belakang sedang didalami latar belakangnya. Kemudian dapat kami sampaikan tiga pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini berinisial AB, AD, dan Y. Demikian rekan Justina. Baik, rekan, sejauh mana keberadaan pasar gelap atau perdagangan daging rusa ini melalui platform media sosial seperti Facebook sudah menjadi masalah yang meluas? Ini artinya kan kemarin baru terungkap di 14 Desember. Apakah sudah ada informasi terkait sejak kapan praktik ilegal ini dilakukan? Baik rekan Justina dan Tribuners, saat kami bertanya kepada pihak Gakum, ternyata pasaran ini sudah berlangsung lama dan baru diketahui sejak tiga pelaku ini ditangkap dan sedang didalami, dan terungkap bahwa rusa itu, daging rusanya dijual di pasaran dengan kisaran harga mulai dari 140.000 hingga sampai 250.000 per kilogram. Adapun mereka menjual secara daring melalui media sosial Facebook, dan ini baru diketahui, rekan Justina. Baik, kemudian dari pihak Taman Nasional Komodo sendiri atau dari pemerintah daerah, apakah sudah memberikan respons? Kemudian langkah apa yang akhirnya diambil setelah mengetahui peristiwa ini, penangkapan para pelaku ini, dan kemudian bagaimana caranya mereka untuk menghentikan perburuan dan perdagangan ilegal ini, rekan? Ya, baik Justina dan Tribuners, Kepala Balai Taman Nasional Komodo Labuan Bajo, Henrikus Ranisiga, menegaskan aktivitas ilegal ini menjadi tantangan serius dalam mengelola kawasan konservasi, yakni Taman Nasional Komodo Labuan Bajo. Ia mengatakan selama ini pihak BTNK terus melakukan upaya-upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara merawat ekosistem yang ada di Labuan Bajo, terutama khususnya di wilayah Balai Taman Nasional Komodo itu sendiri. Sedangkan penanganan langkah awal bagi tiga orang yang sudah ditetapkan tersangka ini sedang didalami lebih lanjut untuk mendapatkan informasi siapa jejaring-jejaring mereka, termasuk MS ini ataupun aktor intelektual yang ada di belakang mereka sendiri. Karena informasi yang kami peroleh bahwa perburuan rusa ini sudah dilakukan terus-menerus dan secara ulang-ulang. Demikian rekan Justina dan Tribuners, dapat saya tambahkan juga dari sisi penegakan hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat yang diwakili oleh Kasih Intel Kejari Manggarai Barat, Pradewa, dalam konferensi tersebut menegaskan bahwa pihak Kejaksaan Manggarai Barat akan terus berkoordinasi dan berkomitmen menangani masalah ini secara serius dengan menegakkan aturan ataupun penindakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk memberikan efek jerah, dan yang memastikan agar berkas perkara nantinya lengkap. Berkas perkara diminta untuk lengkap sehingga tidak terjadi bolak-balik berkas perkara. Demikian rekan Justina. Download